Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nabila. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kelompok dan organisasi sosial. Sebelum itu, mari kita tonton video wawancara setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nabila dari kelas A Sosiologi Pertanian. Nah, di sini saya sedang bersama Bapak Darmopo selaku Ketua Kelompok Tani di Desa Tingkes ya, Pak. Yeah. Nah, saya mau wawancara sedikit mengenai kelompok. Latar belakang terbentuknya kelompok itu dulu bagaimana ya, Pak? Dulu awal mula terbentuknya itu karena apa? Kelompok ini kan dibentuk berdasarkan kesamaan. Kalau kelompok tani kan berdasarkan hamparan. Artinya kan blok-blok. Di sini kan ada 5 kelompok tani. Kebetulan saya ini di bagian paling dekat dan raya. Namanya. Nah, keuntungan anggota untuk bergabung bersama kelompok tani ini apa? Keuntungannya kan anggota ini secara material ini ya, satu contoh kalau ada bantuan dari pemerintah atau misal mau tanam padi, ada bantuan padi, ini juga anggota juga mendapatkan benih padi. Ada tanam jagung, anggota juga mendapatkan bantuan jagung. Kami kemarin juga mendapat bantuan irigasi. Dengan demikian yang dulunya sulit mendapatkan air yang di ujung, tapi sekarang dengan adanya irigasi ini juga memudahkan mereka untuk mengairi sawahnya. Jadi juga untuk bisa membantu anggota lah, gitu, Mbak. Untuk struktur organisasi dari kelompok ada ya, Pak? Ada. Terus apakah kelompok ini berbadan hukum juga? Kelompok ini berbadan hukum, Mbak, dari Kemenkumham tahun 2017. Cuman dulu saya kan sekretaris, dan karena ada saya masih ketua, jadi badan hukum tetap atas nama yang dulu, tapi yang sudah berbadan hukum Kemenkumham. Untuk berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan sebelumnya, dapat diketahui bahwa latar belakang terbentuknya kelompok tani rukun makmur di desa singgahan ini adalah karena adanya suatu kesamaan tujuan yang ingin dicapai oleh anggotanya. Kemudian kelompok tani rukun makmur juga memiliki struktur organisasi yang jelas dan sudah berbadan hukum. Keuntungan yang didapatkan saat bergabung dengan kelompok tani diantaranya memudahkan anggota kelompok tani dalam memperoleh bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa input-input pertanian, sehingga memudahkan para anggota dalam menjalankan pekerjaannya. Maka dapat kita simpulkan bahwa kelompok tani tersebut merupakan organisasi sosial, karena organisasi sosial terdapat suatu struktur organisasi dan suatu faktor yang terdiri dari kepentingan yang sama, ideologi yang sama, politik yang sama, dan kelompok tani tersebut juga merupakan suatu ikatan yang pokok untuk jangka waktu tertentu. Nah, setelah mengetahui tentang organisasi sosial, yuk kita dengarkan pesan dari Bapak Ketua Kelompok Tani untuk mahasiswa pertanian di Indonesia. Pesan saya kepada mahasiswa pertanian di seluruh Indonesia. Saya dari petani juga kelompok tani. Pesan kepada seluruh mahasiswa agar ilmu daripada mahasiswa ini benar-benar berguna bagi masyarakat, khususnya petani. Bagaimana mahasiswa ini agar benar-benar tidak hanya akademisnya yang didalami, tetapi kerja nyatanya lah. Paling enggak juga ikut menanam atau berbaur dengan masyarakat. Paling tidak bisa memberikan contoh nyata, bukti nyata lah, bukannya teori, Mbak. Bukti nyata kan penting, tapi kalau hanya teori saya kata sudah bisa, tetapi bukti nyatanya harus. Nanti kalau dengan teori dan bukti nyata itu seimbang, nanti masyarakat bisa percaya, petani percaya, kelompok tani percaya, dan nantinya pertanian desa bisa maju dan bisa bersaing di dunia internasional. Terima kasih.